Kita ini mengatakan kepada Nanggaring nih, kita sebut kebaikan-kebaikannya. Nah, pian ini mati untung karena pian lagi hidup sembahyang suka berjamaah. Nah, pian ini untung kalau habis umur, pian ini sudah banyak berisi amal, suka membantu orang, suka memberi makan orang, suka macam-macam kebaikan kita kisahkan lawan inya tuh, supaya inya ini berharap kepada Allah agar kebaikannya diterima oleh Allah. Jadi kisahkannya, pian ini suka tahajud malam hari, pian ini suka ini, suka pokoknya amal-amal baiknya kita bacakan kepadanya yang mana kita tahu. Nah, kita sampaikan, pian banyak membantu orang miskin, pian membantu anak yatim, pian menyayangi orang-orang yang kesusahan, pian menampung orang-orang yang kada punya tempat. Nah, kita kisahkan kepada orang yang hendak mati nih, supaya inya berharap kepada Allah kebaikannya itu diterima oleh Allah. Adapun husnuzan, berbaik sangka kepada Allah, ini perkara yang ketiga yang disunatkan, yang dianjurkan kepada orang yang berada dalam keadaan menjelang akhir hayatnya. Yang pertama disebutkan dahulu, orang yang sudah mendekati ajal itu hendaknya berada dalam keadaan tenang, dalam keadaan tentram, jangan keluh kesah, jangan mengeluh. Yang kedua, hendaknya dia berusaha untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan itu disunatkan bagi yang hadir untuk mentalkinkan di telinganya, untuk membacakan di telinganya la ilaha illallah itu. Nah, yang ketiga, keadaan yang ketiga yang sangat dianjurkan bagi orang yang dekat ajal, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun husnuzan, maka itu disunatkan pada waktu ini, dan telah kami sebutkan yang demikian itu pada Kitabur Raja, dan hadis-hadis telah datang dengan keutamaan husnuzan dengan Allah Ta'ala. Jadi artinya bukan hanya menjelang ajal, tetapi dalam keadaan-keadaan lain pun husnuzan kepada Allah itu sangat dianjurkan. Namun pada waktu mendekati ajal itu sangat kuat anjurannya. Di waktu sihat, di waktu kita baik, kita masih jauh dengan kematian, itu pun dituntut untuk selalu berbaik sangka kepada Allah. Nah, pengertian berbaik sangka kepada Allah itu adalah meyakini di dalam hati bahwa Allah itu bermaksud baik dengannya. Itu pengertian husnuzan billah. Allah itu bermaksud baik dengan dirinya. Nah, ini dituntut dimanapun kita berada, sedang apapun kita mesti husnuzan dengan Allah. Kita mendapat satu nikmat dari Allah, nah, kita husnuzan bahwa ini adalah Allah bermaksud baik kepadaku dengan memberi nikmat ini. Kita dapat hal-hal yang kada nyaman, hal-hal berupa musibah, nah itu pun kita husnuzan dengan Allah. Artinya apa? Bahwa dalam hati kita meyakini bahwa bala bencana yang dikirim Allah kepadaku ini adalah tujuannya baik dari Allah. Nah, sama kayak mantri, kayak dokter, nah, menyakiti kita, menyuntik kita, kadang-kadang membedah kita. Nah, itu kita yakin bahwa dokter ini tujuannya baik. Lalu kita dengan senang hati menerima yang sakit dari dokter itu, karena kita yakin dokter ini menyuntik ini tujuannya bagus, hendak menyehatkan kita. Bahkan mau operasi kita rela, karena tujuan kita yakin tujuan dokter ini adalah bagus. Nah, demikian lagi, lebih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kirim kepada kita hal-hal yang tidak menyenangkan, baik pada diri kita, penyakit, atau pada harta, atau pada yang lainnya. Kita husnuzan, ini adalah tujuan Allah baik, agar aku baik, agar aku sihat ruhaniku, agar aku selalu dekat dengan Allah. Nah, itu husnuzan ngarannya.
Nah, dalam keadaan menjelang ajal itu lebih lagi husnuzan ini diutamakan. Wasilah ibnul Asqa seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasilah ini masuk beilang kita atas orang sakit. Lalu beliau berkata, beritahukanlah kepadaku bagaimana sangkaanmu kepada Allah. Ujar Wasilah lawan Anggaring ini kayak apa itu menyangka Allah itu. Orang sakit itu berkata, saya telah ditenggelamkan oleh dosa-dosaku dan saya mendekati kebinasaan, kematian artinya, tetapi saya mengharapkan rahmat Tuhanku. Jarang garing. Jarang garing ini memang kalau aku ingat dosa-dosa maka aku ini binasa. Tapi yang ku ingat adalah, yang ku harap adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Wasilah bertakbir, Allahu Akbar, jar Wasilah. Dan keluarga di rumah juga mengucapkan takbir disebabkan takbirnya Wasilah. Dan Wasilah berkata, Allahu Akbar, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bima syaa. Artinya Allah Ta'ala berfirman, aku menurut sangkaan hambaku kepadaku, maka hendaklah ia menyangka kepadaku apa yang ia kehendaki. Sangka kepada Tuhan. Apa yang kita hendak? Kalau kita hendak menyangka baik kepada Tuhan, maka Tuhan pun baik kepada kita. Kalau kita menyangka bahwa kita ini diazab Allah, Allah pun akan mengazab kita. Nah, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, artinya bailang, kepada seorang pemuda dan ia akan mati. Kemudian dalam keadaan sakit, dalam keadaan sudah parak ajalnya. Lalu beliau bersabda, kaifa tajiduk, wahai pemuda, bagaimana kamu mendapatkan dirimu? Artinya kayak apa rasanya ikam nih, wahai pemuda, kayak apa rasanya nih? Pemuda itu menjawab, saya mengharap rahmat Allah dan saya takut dosa-dosaku. Artinya ulun ini takutan lawan dosa-dosa banyak yang diperbuat, tapi selalu mengharap rahmat Allah. Selalu mengharap rahmat Allah. Lawan dosa takutan, tapi bila ingat rahmat Allah, nah itu yang diharapkan hanya rahmat Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a fi qalbi 'abdin bimithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu alladhi yarju wa amanahu min alladhi yakhaf. Artinya, ujar Nabi, tidaklah berkumpul harap dan takut dalam hati seorang hamba pada seperti tempat ini, artinya pada waktu mendekati ajal, melainkan Allah memberikan kepadanya akan yang diharapkan dan ia memberikan keamanan kepadanya dari yang ia takutkan. Jadi artinya orang yang dalam sudah mendekati ajal, ia takut dengan dosanya, terhadap siksaan Allah. Nah, Allah amankan dia dari siksa itu, dan dia mengharap kebaikan Allah, mengharap rahmat Allah, maka orang itu Allah berikan rahmatnya. Nah, kan orang yang dalam sakarat ini kada kawa lagi nyoba ibadah, sembahyang kada kawa lagi, duduk dan didudukakan sudah, berhiring dihiringakan, puasa makin kada kawa lagi nya, membaca Quran sudah mulutnya sudah kada tapi bisa bersuara lagi.
Nah, orang yang dalam keadaan sakarat ini yang diandalkan apa? Hanya amal hatinya, hanya perbuatan hati. Sedangkan amal hati yang paling baik pada waktu itu adalah berbaik sangka kepada Allah. Itu aja lagi. Sabit Al-Bunani berkata, ada seorang pemuda yang pemarah dan ia mempunyai ibu yang banyak menasihatinya. Ia berkata kepadanya, si ibu tadi, wahai anakku, sesungguhnya kamu mempunyai hari. Nah, anak ini penyanyitan orangnya. Jarnang mama, wahai anakku, ingat, ikam ini mempunyai suatu hari, maka ingatlah harimu. Bahasa kitanya, ikam ini kena bakal mati, ingatlah matimu. Maka ketika urusan Allah Ta'ala turun menimpanya, garing anak ini, garing sudah parah lawan ajal anak ini. Maka ibunya menelungkup di atasnya, dan ibunya berkata kepadanya, wahai anakku, aku telah memperingatkanmu akan jatuhmu ini, dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya kamu mempunyai hari. Kan sudah ku ingatkan, sudah ku nasihati, hati-hati, ikam kena ada mempunyai satu hari. Ikam satu saat akan mati artinya. Maka pemuda itu berkata, wahai ibuku, sesungguhnya saya mempunyai Tuhan yang banyak kebaikannya. Ya pemuda ini, wahai ibuku, ulun ini ada bisi Tuhan yang banyak kebaikannya, dan sesungguhnya saya mengharapkan agar dia tidak meniadakanku pada hari ini akan sebagian kebaikannya. Tuhanku tuh banyak berisi kebaikan, dan hari ini aku mengharap bahwa aku ini kada luput dari kebaikannya itu. Sabit berkata, maka Allah memberi rahmat kepada pemuda tadi dengan sebab bagus sangkaannya kepada Tuhannya itu. Akhirnya pemuda ini dapat rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sangkaannya bagus kepada Allah. Aku punya Tuhan yang banyak kebaikannya, dan aku berharap bahwa hari ini aku akan luput dari kebaikan itu, sangkaan yang bagus kepada Allah. Nah, akhirnya pemuda ini dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabir bin Wada'ah berkata, ada seorang pemuda yang suka berbuat dosa, lalu ia hampir mati. Maka ibunya berkata kepadanya, wahai anakku, apakah engkau akan berwasiat dengan sesuatu? Ini sudah parak mati, nah anak negaring sudah. Ujar nang ibu, ujar mamanya, ikam ada kabu wasiat apa wahai anakku? Pemuda itu berkata, iya ada wasiat ulun, cincinku, utasku, janganlah engkau melepaskannya, karena sesungguhnya padanya ada zikrullah Ta'ala. Ulun ada bisi utas itu jangan dilepas. Jana anak nih, jangan diberiakan, jangan dijual, artinya di situ ada zikir utas itu. Utas itu ada nama Allah. Nah, maka mudah-mudahan Allah merahmatiku, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadaku. Mati pemuda tadi. Ketika ia dikebumikan, maka ia dimimpikan dalam tidur. Maka ia berkata, beritahukanlah kepada ibuku bahwasanya kalimat itu telah bermanfaat bagiku.
kalimat itu telah bermanfaat bagiku. Kalimat yang mana? Kalimat yang mudah-mudahan Allah merahmatiku. Cincin tuh mah di situ ada tulisan Allah, jangan dijual, pakai aja. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada ulun. Mati orangnya. Nah, kalimat mudah-mudahan Allah memberi rahmat itu bermanfaat bagiku, dan bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosaku. Nah, ini keutamaan orang husnuzan dengan Allah pada menjelang ajal itu. Orang Arabi sakit, orang dusun ya, kita Arab ini orang dusun, orang kampung yang jauh dari kota, baik ini dari orang Arab atau bukan Arab, disebut Arabi. Orang Arabi ini sakit, lalu dikatakan kepadanya, ujar orang, sesungguhnya kamu akan mati. Bah, ini sakitnya berat nih, ini membawa mati sakit ini, penyakit ikam ini membawa kematian. Maka orang Arabi itu bertanya, kemana saya akan dibawa pergi? Aku mati kemana matar aku? Mereka menjawab, kepada Allah. Namun ikam mati kami dikebumikan, diserahkan kepada Allah. Orang Arabi itu berkata, tidaklah kebencianku bahwa saya pergi kepada orang yang tidak dilihat kebaikan selain darinya. Nah, kalau kayak itu aku kada benci mati. Kalau kayak itu aku kada takut mati, karena aku akan dibawa kepada orang yang tidak ada kebaikan selain datang daripadanya itu orang tadi. Karena ini baik sangka lawan Allah ngarannya. Kalau aku mati, aku diatar lawan Allah, aku kada benci, kada takutan, karena aku akan diatar kepada orang yang segala kebaikan pasti datang daripada Allah itu. Abul Mu'tamir bin Sulaiman berkata, ayahku berkata ketika ia hampir mati, wahai Mu'tamir, ceritakanlah kepadaku tentang keringanan-keringanan. Mudah-mudahan aku menjumpai Allah Azza wa Jal sedang aku baik sangkaan kepadanya. Nah, ini disunatkan nih. Sunat orang yang sakit, sudah menjelang ajal itu dibacakan kepadanya Quran, dibacakan hadis-hadis yang menunjukkan tentang kemurahan Allah, supaya hati orang garing ini tambah cinta kepada Allah. Kisahkan lawan orang ini, dahulu ada orang yang banyak dosa, ada orang yang banyak maksiat, batunya tubat sekali matinya ke surga. Nah, ini hadisnya. Kisahkan ada hadis orang yang ini akhirnya dia itu dicintai Allah, disayangi Allah, akhirnya dia masuk surga. Ada orang dulu gawiannya, pekerjaannya merampok, perkataannya berbuat kejahatan, begitu dapat rahmat Allah yang menjadi waliullah dan menjadi ahli surga. Nah, pokoknya kisahkan kepada orang itu hal-hal yang sifatnya kebaikan Allah, kemurahan Allah, supaya orang ini sayang kepada Allah, supaya orang ini tambah cinta kepada Allah, sehingga dia mati dalam keadaan cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disunatkan juga. Ini sunat orang nahan garing itu, baik kita nang sigar nih berinisiatif bacakan, atau seorang minta nang garing nih bacakan pang hadis-hadis kepadaku yang mengandung rahmat Allah. Nah, kita bacakan sisinya hadis-hadis atau Quran yang bagaimana Allah mengampuni dosa. Ada hadis yang mengatakan ada orang yang berbuat dosa yang mana bumi ini kada muat terhadap dosanya itu. Begitu dia minta ampun kepada Allah, Allah ampuni dosanya. Nah, jadi senang nanggaring ini mendengarkan. Lalu sayang kepada Allah, cinta kepada Allah karena begitu baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu jalan juga untuk husnuzan dengan Allah. Mereka menganjurkan agar disebut bagi seseorang hamba kebaikan-kebaikan amalnya ketika ia mati, agar baik sangkaannya kepada Tuhan.
Sunat juga itu. Kita ini mengatakan kepada Nanggaring nih, kita sebut kebaikan-kebaikannya. Nah, pian ini mati untung karena pian lagi hidup sembahyang suka berjamaah. Nah, pian ini untung kalau habis umur, pian ini sudah banyak berisi amal, suka membantu orang, suka memberi makan orang, suka macam-macam kebaikan kita kisahkan lawan inya tuh, supaya inya ini berharap kepada Allah agar kebaikannya diterima oleh Allah. Jadi kisahkannya, pian ini suka tahajud malam hari, pian ini suka ini, suka pokoknya amal-amal baiknya kita bacakan kepadanya yang mana kita tahu. Nah, kita sampaikan, pian banyak membantu orang miskin, pian membantu anak yatim, pian menyayangi orang-orang yang kesusahan, pian menampung orang-orang yang kada punya tempat. Nah, kita kisahkan kepada orang yang hendak mati nih, supaya inya berharap kepada Allah, kebaikannya itu diterima oleh Allah. Nah, maka bila berharap pada waktu itu, Allah akan mengabulkan harapan Allah, harapan orang itu. Nah, mereka menganjurkan agar disebut bagi seseorang hamba kebaikan-kebaikan amalnya ketika ia mati. Nangalihna nggak ada kebaikan yang disebut ini nangalih. Berjamaah kada tapi katuju, bersusumbang kada katuju, orangnya kenapa nang disebut kebaikannya? Namun orang banyak berisi amal kebaikan nyaman jadi padahal pian ini lagi hidup ketujuh sembahyang berjamaah, pian lagi hidup ketujuh tahajud tengah malam, pian lagi hidup sebulan sahatam Quran, pian lagi hidup lagi sigar dulu, lagi sigar pian zikir 1000 2000 sehari. Nah, nyaman aja itu banyak kebaikan. Kalau ada kebaikan ngapain disebutakan? Nah, ini sunat bagi orang yang hadir, bagi orang yang sehat, yang menghadapi orang dalam keadaan menjelang ajal itu menyebutkan kebaikan-kebaikan sidin supaya sidin itu berharap mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala.